Perbedaan pengerjaan panas dan pengerjaan dingin selain berdasarkan temperatur rekristalisasi, di mana pengerjaan panas itu harus di atas temperatur rekristalisasi dan pengerjaan dingin itu harus di bawah temperatur rekristalisasi, maka perbedaan yang kedua yaitu pada proses pengerjaan panas, gaya yang diperlukan untuk merubah benda ke bentuk dan ukuran yang diinginkan itu memerlukan gaya yang lebih rendah dibandingkan gaya yang dibutuhkan pada proses pengerjaan dingin. Karena pada proses pengerjaan panas, jika kita menambahkan temperatur pada material, maka yield strength dari material itu akan menjadi lebih rendah, sehingga benda itu lebih mudah memiliki sifat plastis yang lebih cepat, sehingga material itu dapat dengan mudah berubah bentuk. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu perubahan sifat mekanik yang kecil. Jadi pada proses pengerjaan panas itu, keuletan material itu akan naik, sedangkan pada proses pengerjaan dingin itu keuletan material itu akan turun. Jika keuletan material naik, artinya benda itu semakin kuat terhadap beban impact. Sedangkan apabila keuletan benda itu turun, otomatis benda itu semakin getas dan keras, sehingga gampang untuk patah. Tapi dia memiliki kekuatan strength yang sangat tinggi. Jadi itu adalah 3 perbedaan dari material hasil proses pengerjaan panas dan material hasil proses pengerjaan dingin. Adapun keuntungan dari benda-benda yang dikerjakan melalui proses pengerjaan panas itu antara lain yang pertama yaitu porositas dalam logam dapat dikurangi. Kemudian inklusi atau kotoran dalam logam itu dapat terpecah-pecah dan tersebar merata dalam logam jika pada material itu dilakukan proses pengerjaan panas. Jadi kita lihat bahwa material logam itu memiliki cacat yang biasa disebut rongga atau porositas dan inklusi atau pengotoran. Cacat ini biasanya diperoleh pada saat logam itu dilebur, kemudian dituang dan dipadatkan menjadi bahan sebelum diolah menjadi proses lebih lanjut. Porositas itu terjadi karena adanya oksidasi atau adanya udara yang terperangkap dalam logam pada saat proses penuangan, sedangkan inklusi atau pengotoran itu biasanya terjadi akibat adanya terak yang masuk ke dalam logam. Porositas dan inklusi itu biasanya mempengaruhi kekuatan daripada logam tersebut. Dengan menggunakan proses pengerjaan panas, maka diharapkan porositas ini akan dikurangi dan inklusi ini atau kotoran ini yang awalnya terpisah-pisah dengan menggunakan proses pengerjaan panas nanti akan terpecah dan tersebar merata di semua logam, sehingga kekuatan material logam itu semakin baik. Kemudian keuntungan proses pengerjaan panas yang kedua yaitu struktur butir lebih halus. Jadi dengan menggunakan proses pengerjaan panas, struktur butir atau kristal itu dari awalnya besar seperti ini akan berubah menjadi lebih kecil atau lebih halus. Dengan semakin halusnya atau semakin kecilnya bentuk kristal atau butir ini, maka keuletan dan ketangguhan material akan semakin meningkat. Kemudian berikutnya jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk relatif kecil. Ini berkaitan dengan gaya yang digunakan untuk merubah bentuk material ke bentuk yang lain, di mana karena adanya panas maka material itu menjadi semakin ulet. Semakin uletnya material mengakibatkan
semakin mudahnya material itu dirubah bentuknya, walaupun gaya yang diberikan kepadanya itu tidak terlalu besar. Namun di balik keuntungan dari proses pengerjaan panas itu, adapun kerugiannya antara lain, yang pertama, terjadi oksidasi dan pembentukan kerak pada permukaan benda kerja sehingga penyelesaian permukaan tidak bagus. Karena pada proses pengerjaan panas melibatkan panas, sehingga jika panas bertemu dengan udara, maka proses oksidasi yang menghasilkan kerak itu semakin gampang terjadi, sehingga pada permukaan logam atau permukaan material dari benda kerja hasil proses pengerjaan panas itu biasanya memiliki banyak kerak dan seperti hangus dia. Kemudian dimensi benda kerja yang dihasilkan kurang akurat, karena jika berbicara masalah temperatur, maka kita berbicara masalah penguaian seperti rumus di sini. Semakin tinggi temperatur, maka laju penguaian itu susah untuk diprediksi, sehingga keakuratan benda itu dari segi dimensi sangat kurang. Kemudian karena kita bekerja dengan panas, maka biaya pemeliharaan mesin yang digunakan pada proses pengerjaan panas itu mahal. Adapun keuntungan dari material yang dibentuk pada atau melalui proses pengerjaan dingin antara lain, yang pertama ya tidak perlu pemanasan. Kemudian yang kedua, kekuatan tarik akan lebih besar atau lebih baik dari benda asalnya, karena pada proses pengerjaan dingin ini struktur butir itu tidak berubah dari besar menjadi halus, tapi dia tetap bentuknya. Jadi kekuatan tariknya akan lebih baik dari benda asalnya. Kemudian karena tidak melibatkan panas, maka tidak ada pemuaian pada material, sehingga ketelitian atau dimensi yang dihasilkan oleh produk ini jauh lebih baik, dan tidak seperti pada benda kerja hasil dari proses pengerjaan panas, di mana terjadi oksidasi antara panas dan udara yang menghasilkan kerak. Pada proses pengerjaan dingin, hasil permukaan benda kerja itu lebih baik. Kemudian karena ketelitian atau dimensinya baik, maka jika kita membentuk produk yang banyak melalui proses pengerjaan dingin, maka benda yang dihasilkan itu pasti ukurannya seragam. Namun ada beberapa kerugian dari proses pengerjaan dingin. Ya, yang pertama yaitu peralatan yang diperlukan umumnya besar dan kuat, karena pada proses pengerjaan dingin gaya yang dibutuhkan untuk merubah bentuk dan ukuran benda itu sangat besar. Oleh karena itu konstruksi dari alat itu pasti sangat besar dan sangat kuat. Kemudian yang kedua, struktur kristal besar dan kasar sehingga lebih keras dan rapuh. Jadi struktur kristal jika dia semakin besar dan semakin kasar, maka sifat fisik dari material itu akan semakin keras dan semakin rapuh atau ketas. Tidak sama pada proses pengerjaan panas, di mana struktur kristal nanti itu akan berubah karena adanya rekristalisasi menjadi halus, sehingga sifat fisik dari material yang dihasilkan itu akan menjadi lebih ulet dan tidak gampang patah. Dan kemudian pada proses pengerjaan dingin, waktu proses itu lebih lama, karena yang pertama benda itu sangat sulit untuk dibentuk karena gaya yang lebih besar. Kemudian proses lanjutan dari proses pengerjaan dingin itu perlu ditambahkan proses lainnya untuk merubah sifat dari material benda kerja yang dibuat. Apakah dia akan mengalami proses pemanasan untuk merubah sifat material yang keras menjadi ulet dan lain sebagainya.